Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, marilah kita membahas tentang penerapan hukum Newton tentang gerak. Yang pertama adalah gerak benda pada bidang datar. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa sebuah benda ditarik dengan gaya F pada lantai kasar karena ada gaya gesekannya. Terus yang ke atas adalah N gaya normal, yang ke bawahnya ada W gaya berat. Kalau kita tinjau dari gaya pada sumbu X, sigma Fx sama dengan F min F kecil, di mana gaya tarik dikurangi gaya geseknya. Sigma Fx itu sama dengan M kali A, maka F min F kecil sama dengan M kali A, maka F kecilnya itu sama dengan mu kali N, maka F besar dikurangi mu N sama dengan M kali A, F besar dikurangi mu Mg sama dengan M kali A. Mu-nya itu adalah koefisien gaya geseknya. A-nya adalah percepatan benda, G-nya gravitasi bumi, M-nya adalah massa benda. Pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan N min W. N-nya adalah gaya normal, W-nya adalah gaya berat. Karena balok tidak bergerak pada arah sumbu Y, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Maka N min W sama dengan 0. Maka N sama dengan W-nya. N-nya sama dengan M kali I. Di mana F adalah gaya tarik, yang satuannya adalah Newton, mu adalah koefisien gesekan, M adalah massa benda, satuannya kilogram, A-nya adalah percepatan gerak benda, yang satuannya meter per sekon kuadrat, G-nya adalah percepatan gravitasi, yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Yang kedua adalah gerak benda pada bidang miring. Pada gambar di bawah ini adalah sebuah bidang miring yang sudut kemiringannya adalah beta. Dan lantainya adalah, kita ambil lantai yang kasar, maka ada gaya gesekannya. Jadi sebuah benda bermassa M bergerak dalam bidang miring yang kasar pada kemiringan sudutnya beta. Gaya pada sumbu X, yaitu benda bergerak sepanjang sumbu X, adalah sigma Fx sama dengan M kali A. Maka W sin beta min F gesekan sama dengan M kali A. Untuk gaya pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan 0. Maka N min W cos beta sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan W cos beta sama dengan Mg cos beta. Di mana W itu sama dengan M kali G, merupakan berat benda, satuannya adalah Newton, M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram, A-nya adalah percepatan benda, yang satuannya meter per sekon kuadrat, G-nya percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan F kecil adalah gaya gesek benda, satuannya Newton. Untuk yang berikutnya, yang ketiga, gerak benda-benda yang dihubungkan dengan tali.
Misalnya kita ambil contoh ada sebuah balok A dan B yang dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F. Balok A dan B dihubungkan dengan tali bergerak dalam arah sumbu X dengan lantai yang licin. Maka yang A, resultan gaya pada balok A adalah sigma Fx sama dengan T. Maka sigma Fx sama dengan MA kali A. Maka T-nya sama dengan MA kali A. Berikutnya pada balok B. Sigma Fx sama dengan F min T. Sigma Fx sama dengan MB atau massa benda B kali A. Maka F min T sama dengan MB kali A. F min MA kali A sama dengan MB kali A. Maka F-nya sama dengan MA kali A ditambah MB kali A. F-nya sama dengan MA plus MB kali A. Maka A-nya sama dengan F per MA plus MB. Yaitu A itu adalah sama dengan sigma F per sigma M. Jadi gaya per masanya. Yang keempat, benda yang dihubungkan dengan sebuah katrol. Nah, misalnya dalam contoh ini kita punya katrol, kita hubungkan dengan dua benda yang berbeda beratnya, yaitu WB lebih besar dari WA. Maka arahnya WA ke atas, WB-nya ke bawah. Maka kalau dapat disimpulkan A itu sama dengan sigma F per sigma M, maka A sama dengan WB dikurangi WA per MA plus MB sama dengan MB min MA kali gravitasi dibagi jumlah masanya yaitu MA plus MB. Gaya tekan normal pada benda di atas bidang horizontal yang bergerak vertikal. Yang A, bidang bergerak vertikal ke atas dengan percepatan tetap. Ini misalkan suatu benda bergerak ke atas ini. Percepatan A, N adalah gaya normalnya, W-nya adalah gaya beratnya. Jika benda bermassa M pada sistem, maka F sama dengan M kali A. Maka karena geraknya ke atas, maka N min Mg sama dengan M kali A. Maka N-nya sama dengan Mg plus Ma. Jadi N sama dengan M kali dalam kurung G plus A. Yang B, kalau bidang bergerak vertikal ke bawah, maka F sama dengan M kali A, maka W min N sama dengan M kali A. Maka N-nya sama dengan W min M kali A. Maka N-nya sama dengan M dalam kurung G min A. Coba kita ambil contoh soalnya. Sebuah benda dengan massa 10 kg terletak pada bidang datar. Tentukan gaya tekan normal pada benda tersebut jika benda bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Maka dapat kita selesaikan bahwa N sama dengan M kali G min A. Maka sama dengan 10 kali 10 min 2. Berarti ya N sama dengan 10 kali 8 sama dengan 80 Newton. Sekarang kita latihan soal. Yang pertama, benda bermassa 5 kg berada di atas bidang datar yang licin. Mula-mula diam.
Kemudian benda didorong oleh gaya 30 Newton yang berarah mendatar. Jika gaya bekerja selama 10 sekon, tentukan percepatan dan jarak tempat. Yang kedua, benda bermassa 10 kg berada di atas bidang datar licin dalam keadaan diam. Kemudian ditarik dengan gaya 50 Newton dengan arah 30 derajat terhadap bidang datar. Tentukan percepatan yang dialami benda. Nomor 3. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak pada bidang miring yang licin dengan kemiringan bidang adalah tangan betanya sama dengan 3/4. Tentukan A. Percepatan benda, B. Gaya normal pada benda. Soal yang keempat. Seorang bermassa 60 kg berada dalam lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya desakan kaki seorang tersebut pada lantai lift. Soal berikutnya nomor 5. Orang bermassa 50 kg berada dalam lift yang bergerak ke atas. Jika gaya lantai lift terhadap kaki orang tersebut adalah 500 Newton dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan percepatan lift tersebut. Saya kira cukup sekian. Silahkan dicoba dikerjakan. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.